Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan menyajikan materi pada kali ini. Saya sendiri Pak Ika Tudani sebagai CGB Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Sebelum kita mulai, ada wangsalan dari daerah kita Banyuwangi. Kembian mawa, kembian menur. Tapi rupanya melatai. Ayo kodur nggak pernah dulu. Kelompok ison ada presentasi. Cobalah buka kepalan tangan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini di awal materi. Psikiater dan pendidik dari William Glasser dalam ketentuan teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kalau kita melihat dari ada tadi kedua tangan yang mengepal, misalnya kita mengepalkan tangan, terus memegang barang yang sesuatu yang berharga, apa yang akan kita lakukan? Ya, pasti kita akan mempertahankan apa yang kita miliki. Nah, itulah kalau misalnya ada posisi guru dan murid. Murid yang sedang mengepalkan tangan berarti mereka sedang mempertahankan pendiriannya. Dialah yang memegang kontrol, ya, bukan gurunya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang dia melepaskan kepalan tangan, berarti dia sedang mengizinkan guru itu sedang mengontrol dia. Jadi bukan dari gurunya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Dain Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi atau murid yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Inilah tingkatan yang paling rendah dari motivasi seseorang atau seorang murid. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Dan yang terakhir, nah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Inilah yang dibutuhkan, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam murid itu sendiri. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa saja yang menjadi pengaruh penghargaan dalam jangka pendek dan panjang? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek saja. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta
kehilangan motivasi dari dalam termasuk kepada murid kita. Apabila selalu memberikan penghargaan saja agar dia mematuhi peraturan, maka dia akan kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya adalah sekilas tentang restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi ini sekilas adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu strategi apa yang bisa diterapkan dalam disiplin positif ini? Pertama adalah memberikan contoh teladan, datang tepat waktu, menunjukkan sikap yang menghormati semua orang. Yang kedua, menetapkan harapan yang jelas, mengkomunikasikan harapan yang jelas kepada murid-murid kita. Setelah itu memberikan penguatan yang positif, bisa menggunakan pujian baik lisan atau catatan. Selanjutnya, membangun hubungan yang positif dengan murid, berusaha mengenal murid-murid secara pribadi di luar kelas. Jadi kita menggunakan posisi kita sebagai guru dengan cara apa? Dengan kita menunjukkan bahwa kita berminat dengan dia, dengan kehidupan dia. Yang berikutnya, memberikan kegiatan yang menarik dan relevan, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Karena apa? Karena untuk mengurangi kebosanan pada murid ketika menerima pembelajaran. Selanjutnya, mendorong partisipasi dan tanggung jawab, melibatkan murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, demikian tentang disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Selesai. Apa kabar? Enak semua? Baik. Semua ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Biar semangat kita nyanyi dulu ya. Spesialisasi. Yakin prestasi bisa. Sekali lagi spesialisasi. Yakin prestasi bisa. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Biar apa? Biar kelas kita ini bisa tertib di dalam pembelajaran ya. Apa saja yang jadi keyakinan kita di kelas? Mana sekretarisnya? Ya, siapkan sekretarisnya untuk menulis pendapat dari teman-temannya ya. Oke, yang pertama siapa yang berpendapat? Ya, tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran. Tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran. Ya, boleh ya. Ada lagi yang berikutnya ya? Tidak boleh ramai. Tidak boleh ramai. Boleh. Sepakati ya. Ya, ada lagi yang ketiga ya? Datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu ya. Waktunya jam pelajaran saya terutama ya, datangnya tepat waktu. Ada lagi ya? Kalau ada yang terlambat diberi sanksi. Misalnya sanksinya apa? Membaca surat-surat pendek. Membaca surat-surat pendek bisa diterima? Ya. Misalnya disabar 10 menit ya, 10 menit terlambat, maka dikenakan sanksi membaca surat pendek dalam Al-Quran. Ada lagi? Ya? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Sepakat ya? Ya. Ada lagi? Ya? Mengerjakan tugas dengan Mengerjakan tugas dengan baik. baik. Ya, ini juga yang penting ya, mengerjakan tugas dengan baik mulai awal sampai
mata pelajaran PAI kalian tidak boleh membolos atau keluar tanpa izin. Boleh keluar asalkan izin dan ada kepentingan ya. Ya. Ada lagi mungkin? Ya, silakan disiapkan sekretarisnya. Sudah didata? Dan boleh maju di sini. Ya, silakan dibacakan. Kesepakatan kelas 8D dalam mabel PAI. 1. Datang atau masuk tepat waktu. 2. Tidak boleh ramai. 3. Tidak boleh makan di kelas. 4. Tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran. 5. Apabila terlambat 10 menit maka diberi sanksi dengan membaca 5 surat ayat pendek. Membaca 5 surat pendek dalam Al-Quran. 6. Mengerjakan tugas dengan baik. 7. Tidak boleh bertengkar. 8. Tidak boleh membolos. Sampaikan terima kasih.